Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, jumpa lagi bersama saya Iqbal Chandra Maulana dari Pendidikan Kimia Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar kembali tentang materi yang baru, yaitu nanomaterial. Nah, bicara tentang nanomaterial nanti erat kaitannya sama yang namanya nanoteknologi. Adakah dari kalian pernah mendengar istilah ini? Nah, jadi nanoteknologi ini merupakan seni dan sains yang memanipulasi atom serta molekul untuk menciptakan atau membuat sistem yang baru, material baru, ataupun perangkat-perangkat yang baru. Di dalamnya akan ada dua fokus utama, yaitu nanomeasurement yang berkaitan dengan ukuran, serta nanomanipulation yang berupa penyusunan dari kecil ke besar ataupun sebaliknya. Nanoteknologi ini ternyata juga sudah diterapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Di antaranya yaitu ada coating di bidang material science, kemudian ada LED white light di bidang energi, selain itu ada lab on a chip di bidang pengobatan atau bioteknologi, serta MRAM di bidang elektronik. Nah, untuk keempat ini mungkin beberapa sudah teman-teman ketahui ya, seperti lampu LED, kemudian ada coating, dan ada MRAM di bidang elektronik itu. Nanoteknologi ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Goel et al. Pada tahun 2011 ternyata dapat meningkatkan stabilitas dan penyimpanan obat dalam jangka panjang. Hebatnya lagi, nanoteknologi ini dapat meningkatkan kelarutan senyawa atau zat aktif, mengurangi dosis pengobatan, dan meningkatkan absorpsi herbal. Hal ini dikemukakan oleh Rismana dan kawan-kawannya pada tahun 2013. Nanoteknologi juga terus dikembangkan oleh para nanoteknologis. Hal yang paling menarik adalah pengembangan metode sintesis nanopartikel. Tadi kita udah nyinggung ya namanya nanoteknologi. Sekarang ada lagi nanopartikel. Apa sih kira-kira nanopartikel itu? Jadi nanopartikel adalah partikel yang berukuran nano atau 1 miliar meter, 1 per miliar meter, atau 100.000 kali lebih kecil dibanding diameter rambut kita. Dan sebagai perbandingannya, 1 inci itu ternyata 25.400.000 nanometers. Nah, ini ada beberapa benda nih teman-teman, mulai dari bola sepak yang ukurannya itu masih sentimeter, masih besar. Kemudian ada nih yang kutu tuh, kutu 1 mm, ini masih cukup besar. Kemudian ada yang lebih kecil, diameter rambut manusia, itu ukurannya 80 mikrometer. Untuk sel darah merah itu ada 7 mikrometer, lebih kecil. Dan ada nih virus, ini udah memasuki skala nanometer, itu tepatnya 150. Kemudian ada TiO2 di tabir surya, itu ukurannya jauh lebih kecil daripada virus, yaitu 35 nanometer. Dan selanjutnya ada ketebalan dari untaian DNA, itu juga udah nanometer. Dan di dalam sini juga ada bakibal yang ukurannya 0,8. Berbicara tentang sintesis nanopartikel, ini terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu top down dan bottom up. Sebagai ilustrasi, jadi di sebelah kiri ada kubus atau bongkahan besar kotak, dan di ujung kanan itu ada atom atau pulsar yang ukurannya sangat kecil. Di tengah-tengahnya itu ada nanopartikel. Jadi top down itu adalah pendekatan di mana ada penguraian dari besar ke kecil, sedangkan bottom up itu sebaliknya. Pendekatan top down dapat dilakukan dengan penggiling ultrafin atau juga penguapan yang diikuti dengan pendinginan. Sedangkan untuk pendekatan bottom up dapat dilakukan dengan beberapa metode kimia, abrasi, laser, dan sebagainya. Umumnya dipilih oleh para nanoteknologis untuk mensintesis struktur nano untuk membentuk struktur yang lebih kompleks dengan sifat baru dan tentunya lebih berguna. Sebuah riset menunjukkan bahwa nanopartikel yang dibuat dengan menggunakan pendekatan bottom up memiliki stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan top down.
Nah, ini ada beberapa kategori metode bottom up dan top down teman-teman. Jadi untuk bottom up itu ada salt gel, spinning, chemical vapor deposition atau CFD, ada juga pyrolysis dan biosintesis. Untuk nanopartikelnya itu beragam, ada karbon, kemudian ada metal oxide base, ada organic polymers, dan sebagainya. Adapun untuk top down ini ada beberapa juga, diantaranya mechanical milling, nanolitografi, laser ablation, sputtering, dan thermal decomposition. Untuk nanopartikelnya juga nggak kalah bermacam-macam, mulai dari logam, kemudian ada oxide, polymer base, kemudian ada karbon juga, dan metal oxide base. Untuk lebih mengenal lagi, kita akan kenalan sama metode sintesis nanopartikel. Yang pertama itu ada CVD. Prinsipnya itu bahan kimia padat diuapkan pada tabung yang dipanaskan. Molekul fase uap dikondensasi untuk menghasilkan nanopartikel yang bersifat solid. Untuk ukurannya sendiri 1 hingga 2 nanometer. Keuntungan dari metode ini yaitu komposisinya dapat dipilih, preparasi dapat dilakukan pada berbagai jenis nanopartikel, distribusi ukurannya sempit, dan kemurniannya tinggi. Bafiripudi et al. Pada 2007. Yang kedua ada yang namanya microemulsion. Prinsipnya itu penetesan air nanoseptik yang terdispersi dalam fase-fase kontinu dan distabilkan oleh molekul surfaktan untuk membentuk nanopartikel. Ukurannya yaitu 0,5 hingga 7 nanometer. Ada beberapa keuntungan, diantaranya metode sederhana, powdernya terdefinisi dan terkontrol dengan baik, serta nanopartikel berukuran seragam. Solanki JN 2010. Berikutnya yang ketiga ada metode salt gel. Prinsipnya yaitu reaksi polimerisasi anorganik dengan melakukan 4 tahapan, yaitu hidrolisis, polikondensasi, pengeringan, dan juga dekomposisi termal. Untuk ukurannya itu 1 hingga 42 nanometer. Keuntungan yang bisa didapat dari metode ini yaitu pengontrolan komposisi yang sangat baik, powdernya sangat berpori, dan homogenitas produknya itu tinggi. Hal ini dikemukakan oleh Ramesh pada tahun 2013. Yang keempat ada mikrobial. Prinsipnya itu penggunaan bakteri untuk memproduksi nanopartikel. Ukurannya sendiri berkisar antara 5 hingga 50 nanometer. Keuntungannya, ukurannya terkontrol, bakteri tidak perlu mati, distribusi ukuran sempit, serta selektivitas dan presisinya tinggi. Berikutnya ada pyrolysis dengan prinsip penggunaan pembakaran prekursor dengan api untuk memproduksi nanopartikel dalam skala besar. Untuk ukurannya sendiri kurang dari 100 nanometer. Keuntungan dari metode pyrolysis yaitu distribusi ukuran partikelnya sangat seragam dan dapat dikontrol serta dilakukan dalam skala besar. Next ada metode thermal decomposition. Prinsipnya pemecahan ikatan kimia di dalam senyawa akibat panas yang dihasilkan oleh dekomposisi kimia endotermik. Untuk ukurannya 40 nanometer. Keuntungan dari metode ini yaitu powder terkristalisasi dengan baik, morfologi partikelnya terkontrol, homogenitasnya antara ukuran, bentuk, dan komposisi itu terjaga dengan baik. Dikemukakan oleh Salava, Tiniasari, dan kawan-kawannya pada 2008. Berikutnya ada mechanical milling synthesis. Ukurannya ini ada 14 hingga 40 nanometer dan berprinsip dengan menggiling elemen nanopartikel yang berbeda di dalam atmosfer inert menggunakan milling dan annealing. Jadi menggunakan alat, teman-teman. Nah, untuk keuntungannya dari metode ini yaitu efisien dan pembentukan fase dapat terjadi pada suhu yang rendah. Itu tadi beberapa metode dan ini adalah daftar pustaka dan referensi yang saya gunakan. Demikian teman-teman belajar kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.